Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pada saat ini membuat bumi tidak lagi memiliki alam asli. Belakangan ini pemanasan global menjadi salah satu masalah utama penghuni di bumi yang mengancam makhluk hidup. Mengingat kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sumber daya yang ada tidak dapat mencakup kebutuhan manusia secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita memerlukan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu solusi ialah dengan konsep baru dalam pengembangan teknologi, yaitu biomimikri. Putih-putih santan kental, merah merona pipi gadis ayu. Bolehkah kiranya saling mengenal? Untung-untung dapat nomor teleponmu. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Bioda 1A TPB 13 akan membahas tentang biomimikri arsitektur gedung The Gherkin London yang diadaptasi dari spons keranjang bunga Venus. Perkenalkan, nama saya Alfian Fadila Santoso dengan NIM 122280101. Saya Aiman Firjatullah dengan NIM 122280075 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Maulida Zahra dengan NIM 122280081 dari Program Studi Teknik Kimia. Nama saya Reza Febrian Putra dengan NIM 122280090 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Awangga Yulani Soekarno dengan NIM 122280094 Prodi Teknik Kimia. Biomimikri adalah ilmu yang mempelajari model-model alam dan kemudian meniru atau mengambil inspirasi dari desain dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Pendekatan biomimikri didasarkan pada solusi yang dibuktikan oleh alam, seperti halnya gedung The Gherkin London yang terinspirasi dari spons keranjang bunga Venus. Alam menjadi sumber inspirasi untuk arsitek dalam menemukan, mengembangkan, dan merancang ide suatu bangunan yang bisa mengharmonisasikan antara bangunan dibuat manusia dan unsur alam, dalam kerangka berkelanjutan yang lebih selaras dengan lingkungan dan berkelanjutan jangka panjang. Pada topik kali ini, organisme yang menginspirasi adalah spons keranjang bunga Venus yang memiliki nama ilmiah Euplectella aspergillum dari kingdom Animalia, phylum Porifera, kelas Hexactinellida, ordo Isacinosida, keluarga Euptelidae, genus Euplectella, dan spesies Euplectella aspergillum. Spons ini berdiri tegak dengan bundel tulang akar berbulu yang melekat pada dasar laut pada kedalaman 100 sampai 1000 meter. Dinding tubuh berbentuk seperti keranjang halus dan bagian dalamnya adalah rongga perut yang lebar. Mulut di bagian atas ditutup dengan penutup saringan mata yang halus. Inspirasi untuk struktur dari The Gherkin London adalah dari spons keranjang bunga Venus jenis spons kaca. Spons bertahan di kedalaman yang sangat kuat berkat eksoskeleton seperti kisi dan bentuk bulat yang memberikan kekakuan dan menyebarkan kekuatan dari arus yang kuat. Integritas struktural tubuhnya berasal dari jaring spikulas silika yang dapat menangkap pada titik berpotongan yang dapat menyerap stres. Kerangka silika ini berbentuk keranjang yang dimana air laut disaring untuk nutrisi. Air mengalir melalui kisi dan diarahkan ke atas oleh flagella. Gedung The Gherkins adalah sebuah gedung pencakar langit di distrik utama keuangan London, kota London, Inggris. Diselesaikan pada bulan Desember tahun 2003 dan dibuka pada akhir Mei tahun 2004. Dengan total 40 lantai, gedung ini memiliki tinggi sekitar 180 meter atau sama dengan 591 kaki. Gedung The Gherkins London berdiri di bekas tempat gedung Bursa Baltik yang rusak parah pada tanggal 10 April 1992 oleh ledakan bom yang ditempati sementara oleh IRA. The Gherkin London meniru bentuk dan struktur kisi spons keranjang bunga Venus untuk melakukannya di udara, seperti apa yang dilakukan spons di air. Bentuk bangunan silinder mengurangi defleksi angin dan menciptakan perbedaan tekanan eksternal yang menggerakkan sistem ventilasi alami. Udara dapat mengalir di sekitar gedung dengan lebih lancar dibandingkan menara kantor tradisional yang berbentuk bujur sangkar. Struktur seperti kisi-kisi yang diperkuat secara diagonal di sekitar eksterior memungkinkan denah lantai terbuka tanpa kolom interior. Keterbukaan juga memberikan penetrasi cahaya alami dalam jumlah yang besar.
The Gherkin London dirancang untuk memiliki ventilasi alami atau bernafas seperti paru-paru untuk keberlanjutan. Celah di lantai menciptakan ventilasi alami ini dengan sirkulasi udara di antara lantai. Setiap lantai memiliki 6 atrium yang membentang di antara beberapa lantai sekaligus mengikuti struktur kisi diagonal. Hanya ada gangguan setiap lantai 6 sebagai pemecah api. Udara di antara set kaca tambahan di fasad kulit ganda menciptakan efek kaca ganda yang menyekat ruang kantor melalui pemanasan dan pendinginan pasif. Desain untuk ventilasi alami dan insulasi alami ini membantu bangunan mengonsumsi daya serendah setengah daya yang akan digunakan oleh menara berukuran serupa. Bentuk bangunan membutuhkan elemen struktural untuk terhubung pada sudut yang berbeda pada setiap lantai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan simpul baja yang terdiri dari pelat yang dilas pada sudut yang diperlukan untuk menghubungkan tabung baja yang berpotongan. Sistem ini memberikan dukungan vertikal yang efisien tanpa perlu kolom interior dan ketahanan tambahan terhadap tekanan angin, mirip dengan bagaimana spons keranjang bunga Venus yang mendukung dirinya di dalam air. Tabung baja ini melingkar ditutupi klongsong putih yang berbentuk berlian yang membangkitkan penampilan spons. Atria menampilkan panel pembuka di fasad yang menarik udara segar. Udara itu didistribusikan di antara lantai yang terhubung untuk ventilasi melalui perbedaan tekanan. Sistem ventilasi mode campuran ini memberikan efek pendinginan dan pemanasan tergantung dengan musim yang dialami. Di musim dingin, efek isolasi membuat bangunan tetap hangat melalui energi yang dihasilkan matahari. Di musim panas, perbedaan tekanan eksternal mengeluarkan udara yang lebih hangat, yang dimana bangunan bernafas masuk dan keluar melalui aliran udara yang melewatinya. Aliran udara ke dalam dan ke atas melalui bangunan ini meniru aliran air dan nutrisi melalui spons keranjang bunga Venus. Hanya dalam suhu ekstrim, bangunan ini dimaksudkan untuk menggunakan AC tradisional. Sayangnya, dalam praktiknya, bangunan ini utamanya beroperasi dengan ventilasi mekanis tradisional daripada ventilasi mode campuran yang direncanakan. Sejak insiden pada tahun 2005, di mana salah satu jendela dapat dioperasikan terlepas dari fasad, sistem kontrol bangunan mode campuran hanya digunakan secara terbatas. Nah, sekarang teman-teman semua jadi tahu dan kenal lebih jauh tentang gedung The Gherkin London yang ternyata gedung ini dibangun dengan mengaplikasikan cabang ilmu biologi yaitu biomimikri seperti yang kita pelajari saat ini nih. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Demikian video penjelasan yang dapat kami sampaikan. Thank you for watching this video and see you in the next video. Bye bye.